Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang teman pemilih. Senang sekali pada siang hari ini saya Purwanti Juliwardani kembali bertemu Anda di dalam acara Jumpa Kita bersama KPU Kota Magelang. Jumpa Kita merupakan salah satu terobosan KPU Kota Magelang di dalam memberikan informasi di tengah-tengah masyarakat tentang pemilu, pemilihan, dan informasi lain yang berguna bagi teman pemilih semua. Tema jumpa kita kali ini adalah bincang bareng bersama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan telah hadir bersama kita Ibu Nela Karnela Yunisari. Selamat siang Ibu Nela. Selamat siang. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh terkait dengan Partai Gerindra ini, berkenan monggo Ibu Nela untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Karnela Yunisari. Saya adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Magelang. Sehat ya Ibu ya. Saya semangat selalu ini tentunya. Harus. Mari kita kembali berbincang-bincang tentang Gerindra ini Ibu. Nah, untuk Gerindra sendiri, bagaimana struktur organisasi atau kepengurusan di Kota Magelang, baik itu di tingkat kota, kemudian kecamatan, dan ranting? Silakan Ibu. Ya, kalau untuk kepengurusan DPC Gerindra Kota Magelang, untuk saat ini kita mulai dari tingkat bawah, yaitu anak ranting, kemudian itu untuk di tingkat RW ya, anak ranting itu, terus kemudian ranting tingkat kelurahan, kemudian PAC tingkat kecamatan, kemudian yang kota DPC. Jadi secara bertingkat ini ya strukturnya seperti itu. Iya. Nah, kemudian untuk Partai Gerindra sendiri Bu Nela, kapan ini terbentuknya? Untuk Partai Gerindra sendiri terbentuk secara nasional itu tanggal 6 Februari 2008. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan ya, kepengurusan baik mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai dengan tingkat ranting. Mungkin bisa disampaikan ini teman pemilih barangkali belum tahu ya, di mana sih ketika ada sesuatu ini harus menyampaikan. Nah, ini sekretariat ini untuk masing-masing tingkat ini di mana ya Ibu Nela? Kalau untuk alamat kantor DPC Kota Magelang, untuk sementara ini kita di Jalan Majen Sutoyo, Kauman, Magelang. Untuk kantor PAC di masing-masing ketua PAC di tiap kecamatan. Untuk kantor ranting juga di masing-masing ketua ranting di tiap kelurahan. Gitu. Kemudian untuk ini Bu Nela, untuk keanggotaannya, jadi sampai saat ini untuk Partai Gerindra di Kota Magelang ini berapa ini kira-kira anggotanya gitu? Untuk anggota mungkin secara pasti kita masih melakukan update terus ini, jadi karena kita harus verifikasi lagi kan, kadang anggota mungkin ada yang sudah pindah alamat atau meninggal atau apa, jadi kalau yang terakhir kita update sekitar 2.500 ya Kota Magelang. Itu termasuk kepengurusan kan, termasuk juga kepengurusan. Iya. Jadi jumlah keseluruhan ini ada 2.500-an gitu ya. Nah, untuk keanggotaan ini Bu Nela, mungkin teman pemilih ini juga ingin mengetahui bagaimana ketika terkait dengan perekrutan untuk anggota partai itu sendiri, ini mungkin bisa diceritakan Bu Nela bagaimana? Iya. Jadi selain untuk keanggotaan itu termasuk di kepengurusan, kita juga misalnya kalau orang yang memang simpatisan ya istilahnya terhadap Partai Gerindra tetapi tidak mau menjadi pengurus, tetap kita persilahkan juga untuk menjadi anggota dengan kita berikan kartu anggota. Kalau perekrutannya sih seperti biasalah pada umumnya, misalnya kadang juga dari masyarakat yang memang datang sendiri kepada kami bahwa mereka bersimpati dan ingin bersama-sama misalnya membesarkan Partai Gerindra di Kota Magelang, ya kita terima dengan senang hati. Atau juga pada saat kita mengadakan saresehan atau workshop kan kita juga mengundang tokoh masyarakat pada umumnya. Nah, di situ kita juga
sambil merekrut untuk keanggotaan juga. Keanggotaan baru. Iya. Jadi secara garis besar ini apakah ada syarat-syarat tertentu barangkali Bu Nela? Nggak ada. Nggak ada ya, Nggak ada, hanya iya. umumnya semua warga ini Iya. boleh ya. Iya, boleh. Oke. Ya, Bu Nela, tentunya di dalam melaksanakan kegiatan tadi sudah disampaikan ini ada secara bertingkat, baik itu di DPC, kemudian di PAC, juga di ranting, Iya. maupun juga untuk anak ranting. Tentunya kan di situ ada kegiatan ya, banyak Iya. kegiatan yang dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan tentu saja kan ini membutuhkan apa yang disebut dana gitu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pengelolaan sendiri terkait dengan dana untuk operasional di Partai Gerindra ini seperti apa Ibu? Mungkin bisa diceritakan? Iya, salah satu sumber keuangan partai kita yaitu kita peroleh dari dana bantuan operasional untuk partai dari APBD. Ya, jadi segala sesuatu pengelolaan dan peruntukannya kan sudah diatur oleh perundang-undangan, sehingga untuk operasional kita sudah cantumkan juga sesuai dengan apa yang kita ajukan pada saat pengajuan keuangan itu ya dari APBD gitu. Jadi APBD ya, iya. jadi dana bantuan parpol gitu Iya, ya. iya. Nah, untuk terkait kegiatan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas pokok partai politik ini adalah ada di pendidikan politik. Iya. Sampai dengan sejauh ini, bagaimana kegiatan pendidikan politik yang sudah dilaksanakan oleh Gerindra di Kota Magelang ini, Bu Nela? Ya. Kami dari Partai Gerindra sudah secara rutin setiap tahun mengadakan pendidikan politik itu 4-5 kali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada workshop pendidikan politik, saresehan, yang di situ memang pada intinya kita juga membicarakan masalah politik atau masalah perkembangan Kota Magelang, kemajuan Kota Magelang untuk kita bersama-sama bersama pemerintah bersama-sama memajukan Kota Magelang tercinta ini seperti apa. Nah, disitulah kita dalam pendidikan politik itu kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk visi dan misi dari Partai Gerindra sendiri kita sampaikan kepada masyarakat di situ. Dalam pendidikan politik, salah satu materinya adalah visi dan misi, ya Bu Nela ya. Nah, pada kesempatan ini silahkan bisa disampaikan kepada teman pemilih apa visi dan misi dari Partai Gerindra. Silahkan Ibu. Visi dan misi kita dari Partai Gerindra, maaf nih saya harus baca ya, karena ini harus ini. Untuk visi Partai Gerindra adalah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI. Itu untuk visi. Kemudian untuk misi Partai Gerindra itu ada 5. Yang pertama, mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Kemudian yang kedua, mendorong pembangunan nasional dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil pembangunan. Kemudian yang ketiga, membentuk tatanan sosial dan politik yang kondusif. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum. Kemudian yang kelima, merebut kekuasaan secara konstitusi melalui pileg dan pilpres untuk menciptakan kepemimpinan yang kuat. Ya Bu Nela, tadi sudah disampaikan untuk visi dan misi dari Partai Gerindra. Mungkin bisa disampaikan perwujudan nyata seperti apa yang sudah dilakukan oleh Gerindra khususnya untuk Kota Magelang ini. Teman pemilih barangkali ingin mengetahui tentang hal itu, monggo bisa disampaikan. Iya, mungkin salah satu perwujudan dari misi Partai Gerindra, boleh saya ambil satu contoh, misalnya membentuk tatanan sosial dan politik yang kondusif. Kita berusaha menekankan bahwa pada setiap pelaksanaan pemilu, mungkin dari partai kita tidak akan membuat kerusuhan yang membuat suasana menjadi tidak kondusif atau juga
permusuhan dengan partai politik yang lain seperti itu. Jadi menciptakan suasana kondusif Ya, ketika betul. ada perhelatan di pemilihan begitu ya Bu Nela. Ya Bu Nela, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam pemilu 2019 kemarin Gerindra ini mendapatkan satu kursi di DPRD Kota Magelang, yaitu di Kecamatan Magelang Selatan, betul ya Bu? Nah, menjelang nanti di pemilu serentak 2024 tentunya Gerindra ini kan pasti punya strategi ya untuk meraih kursi di kursi DPRD Kota Magelang. Nah, strategi seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Gerindra? Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, tahan dulu, ini Bu Nela nanti menjawab pertanyaan. Mari kita ikuti tayangan informasi berikut ini. Para pengusaha pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang. Teman pemilih, kembali lagi hadir bersama kami di dalam jumpa kita. Di dalam perbincangan sebelumnya kita tadi sudah membahas terkait strategi ya, pertanyaan strategi. Mungkin Bu Nela bisa menjawab. Baik, seperti tadi sudah disampaikan bahwa di pemilu yang lalu Partai Gerindra di Kota Magelang hanya memperoleh satu kursi di DPRD Kota Magelang, sehingga strategi kami ke depan di pemilu yang akan datang, mungkin kami lebih selektif lagi dalam penjaringan caleg, terus juga untuk penguatan di mesin partai kita sendiri memang harus lebih ditingkatkan lagi, mungkin lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya, mungkin itu. Jadi strateginya adalah pertama ini lebih selektif lebih selektif, kemudian tadi disampaikan lebih ke penguatan penguatan internal partai gitu ya Bu ya. Jadi itu mungkin strategi. Selain itu ada lagi mungkin Bu yang dipersiapkan terkait dengan pemilu serentak nanti di 2024. Iya, itu kami akan lebih menguatkan soliditas aja untuk kepengurusan, mungkin kader partai, simpatisan, atau juga kita lebih melakukan pendekatan lagi terhadap masyarakat di Kota Magelang, sehingga kita dapat meraih suara terbanyak lah dari masyarakat. Menarik ini tadi yang disampaikan Ibu Nela terkait dengan pendekatan tadi, ini agak menggelitik sebenarnya Ibu ya, pendekatan kepada masyarakat. Nah, sampai sejauh ini pendekatan Partai Gerindra sendiri ke masyarakat seperti apa Bu? Karena banyak disampaikan ya, kalau di luar pemilihan, di luar pemilu ini biasanya kan partai ini agak jauh begitu dengan masyarakat. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada teman pemilih sehingga teman pemilih ini bisa tahu, oh ini loh sebenarnya kegiatan Gerindra untuk bisa lebih dekat ke masyarakat. Moga bisa disampaikan Bu. Mungkin juga kita melakukan pendekatan ke masyarakat tidak kalau pada saat akan ini aja jadi selama kita kemarin setelah pemilu yang lalu juga kita masih tetap berhubungan baik dengan masyarakat. Contoh pada saat terjadi bencana atau kondisi seperti sekarang ini ya, dari Partai Gerindra sudah, mohon maaf sekali nih, banyak juga melakukan atau memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang bentuknya apa juga tidak usah kami sebutkan ya, tapi kita sudah ikut berpartisipasi untuk membantu kesulitan atau kebutuhan masyarakat, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Jadi kita lebih kepada
pendekatan secara emosional lah terhadap masyarakat ya. Tapi itu juga bukan berarti terus kita hanya ini ya, maksudnya memang untuk menarik simpati bukan, tapi memang ya itulah yang bisa kita lakukan terhadap masyarakat. Jadi ikut bersama-sama mengatasi kesulitan dengan sesuai dengan yang kita mampu. Jadi ini Partai Gerindra ini ikut berkontribusi di dalam masyarakat ini menghadapi masa sulit seperti sekarang ini, mungkin seperti itu ya. Mungkin sebelum nanti kita akhiri acara ini, mungkin bisa disampaikan Bu Nela harapan dari Partai Gerindra sendiri kepada warga Kota Magelang ini, kesempatan untuk teman pemilih bisa mengetahui gitu ya. Monggo harapan dari Partai Gerindra. Ya. Harapan dari kami yaitu karena partai politik itu kan berperan sebagai representasi dan alat perjuangan rakyat, sehingga kami berharap warga dari Kota Magelang itu ikut berperan aktif, bekerja sama, berjuang, bergandengan tangan bersama partai politik untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Magelang. Harapannya itu ya. Jadi supaya masyarakat ikut juga aktif di dalam pembangunan demokrasi di Kota Magelang gitu. Nah, kemudian saat ini kan di khususnya juga saat seperti pandemi saat ini, mungkin bisa disampaikan juga Bu Nela, barangkali Gerindra ini punya media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga mungkin nanti kegiatan-kegiatan juga bisa diikuti oleh teman-teman pemilih di Kota Magelang. Silakan bisa disampaikan. Untuk media sosial kita ada 2 di Instagram dan Facebook. Yang nama akunnya itu DPC Gerindra Kota Magelang. Teman pemilih, terima kasih telah menyimak acara ini. Semoga perbincangan tadi bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Nantikan program Jumpa Kita berikutnya dengan tema pilihan menarik lainnya. Teman pemilih dapat memberikan masukan dalam pemilihan tema pada program Jumpa Kita KPU Kota Magelang. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Saya Purwanti Juliwardani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.